Halo Sobat Cerita, selamat datang kembali di cerita hari ini. Pernahkah kalian berkunjung ke sebuah danau yang begitu indah di daerah Ciwidey, Bandung? Namanya Situ Patenggang. Airnya yang jernih, dikelilingi kebun teh yang hijau, dan udaranya yang sejuk, benar-benar memanjakan mata dan jiwa. Tapi, tahukah kalian kalau di balik keindahannya, Situ Patenggang menyimpan sebuah kisah cinta yang abadi dan mengharukan? Ya, hari ini kita akan mengupas tuntas legenda asal-usul Situ Patenggang, sebuah cerita tentang cinta sejati, perpisahan yang panjang, dan pertemuan kembali yang dramatis. Jadi, siapkan camilan, dan mari kita selami ceritanya bersama-sama. Jauh di masa lampau, di tanah Parahyangan yang subur, hiduplah seorang pangeran tampan nan gagah perkasa. Ia adalah putra dari Prabu Siliwangi, raja kerajaan Pajajaran yang termasyhur. Namanya adalah Raden Kian Santang. Selain ketampanannya, Ki Santang juga dikenal karena kesaktiannya yang luar biasa dan kebijaksanaannya yang melebihi usianya. Ia adalah sosok pangeran idaman yang dihormati oleh rakyatnya dan disegani oleh kawan maupun lawan. Di sisi lain, di sebuah desa yang tersembunyi di antara perbukitan yang asri, tinggallah seorang gadis jelita dengan kecantikan yang tiada tara. Wajahnya bagai bulan purnama. Senyumnya mampu meneduhkan hati yang gundah. Gadis itu bernama Dewi Rengganis. Ia bukan hanya cantik, tapi juga memiliki hati yang mulia dan tutur kata yang lembut. Dewi Rengganis adalah titisan Dewi dari Kayangan, yang membuat pesonanya begitu memikat dan berbeda dari gadis-gadis lainnya. Keanggunannya sering menjadi buah bibir di seluruh penjuru negeri. Takdir pun mempertemukan mereka. Pada suatu hari, saat Ki Santang sedang berkelana, ia tak sengaja tiba di desa tempat Dewi Rengganis tinggal. Pandangan pertama mereka langsung menumbuhkan benih-benih cinta di hati keduanya. Ki Santang terpesona oleh kecantikan dan kelembutan Dewi Rengganis, sementara Dewi Rengganis terpikat oleh wibawa dan ketampanan Ki Santang. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin erat. Hari-hari mereka diisi dengan canda tawa dan janji setia untuk selalu bersama selamanya. Cinta mereka tumbuh subur, seindah alam Parahyangan yang mengelilingi mereka. Namun, seperti kisah cinta lainnya, jalan mereka tidak selalu mulus. Sebagai seorang pangeran dan satria, Ki Santang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar terhadap kerajaannya. Peperangan dan kewajiban untuk melindungi rakyat memanggilnya. Dengan berat hati, Ki Santang harus meninggalkan Dewi Rengganis untuk menunaikan tugasnya. Perpisahan itu terasa begitu menyakitkan. Mereka saling berjanji untuk menjaga kesetiaan dan berharap akan segera bertemu kembali setelah semua tugas selesai. Dewi Rengganis melepas kepergian kekasih hatinya dengan derai air mata. Sementara Ki Santang berangkat dengan membawa janji cinta mereka di dalam hatinya. Waktu berlalu begitu lambat bagi sepasang kekasih yang terpisah. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Peperangan yang dihadapi Ki Santang ternyata berlangsung sangat lama. Ia harus berpindah dari satu medan pertempuran ke medan pertempuran lainnya. Sementara itu, Dewi Rengganis dengan setia menanti kepulangan Ki Santang di desanya. Setiap hari ia memandang ke arah jalan yang dulu dilalui kekasihnya, berharap sosok gagah itu akan muncul di ujung jalan. Namun, penantiannya seolah tak berujung. Kabar tentang Ki Santang pun tak kunjung tiba. Rasa rindu yang mendalam membuat Dewi Rengganis tak bisa lagi hanya berdiam diri. Ia memutuskan untuk mencari kekasih hatinya. Dengan tekad yang kuat, ia meninggalkan desanya dan memulai perjalanan panjang yang penuh ketidakpastian. Ia bertanya pada setiap orang yang ia temui, menjelajahi hutan lebat, menyeberangi sungai deras, dan mendaki gunung yang tinggi. Tak peduli seberapa lelah tubuhnya atau seberapa putus asa hatinya, cintanya pada Ki Santang memberinya kekuatan untuk terus melangkah. Di sisi lain,
Setelah peperangan akhirnya usai, Kisantang pun segera kembali untuk menepati janjinya. Namun, alangkah terkejutnya ia saat mendapati desa kekasihnya telah sepi. Dewi Rengganis sudah tak ada di sana. Dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan, Kisantang pun memulai pencariannya. Ia menyadari bahwa kekasihnya pasti sedang mencarinya juga. Mereka kini sama-sama berkelana, saling mencari. Namun takdir seolah mempermainkan mereka. Mereka seringkali berada di tempat yang sama, namun di waktu yang berbeda. Ketika Kisantang tiba di sebuah lembah, Dewi Rengganis baru saja meninggalkannya. Begitupun sebaliknya, mereka bagaikan dua garis yang tak pernah bertemu, saling merindukan dalam kesunyian. Pencarian yang panjang dan melelahkan ini dalam bahasa Sunda disebut pateangan-teangan, yang artinya saling mencari. Bertahun-tahun mereka saling mencari tanpa hasil. Kesedihan dan kerinduan yang mendalam membuat keduanya meneteskan air mata. Air mata Dewi Rengganis yang jatuh ke tanah konon berubah menjadi mata air kecil yang mengalir, sementara kesedihan Kisantang membuat alam di sekitarnya ikut muram. Mereka hampir putus asa. Di puncak keputusasaannya, Dewi Rengganis memohon kepada Sang Maha Kuasa. Ia berdoa agar dipertemukan kembali dengan kekasih hatinya, Kisantang. Doanya yang tulus dan penuh cinta didengar oleh semesta. Begitu pula dengan Kisantang, ia pun berdoa agar penantian dan pencariannya segera berakhir. Sebuah petunjuk gaib akhirnya datang kepada mereka berdua, mengarahkan mereka ke sebuah tempat yang sama. Sebuah tempat yang dikelilingi hutan dan perbukitan yang indah. Akhirnya, setelah bertahun-tahun terpisah oleh jarak dan waktu, takdir mempertemukan mereka kembali. Mereka bertemu di sebuah tempat yang memiliki sebuah batu besar. Saat pandangan mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Semua rasa lelah, sedih, dan putus asa sirna seketika, digantikan oleh kebahagiaan yang meluap-luap. Mereka berlari dan saling berpelukan, melepaskan rindu yang telah mereka pendam begitu lama. Batu besar tempat mereka pertama kali bertemu kembali setelah perpisahan panjang itu kemudian dikenal dengan nama Batu Cinta. Tempat ini menjadi saksi bisu pertemuan kembali dua hati yang saling mencintai. Untuk merayakan pertemuan mereka dan sebagai tanda cinta abadi mereka, Kisantang menggunakan kesaktiannya. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, dan dari bekas tancapan itu memancarlah air yang sangat deras. Air mata kesedihan mereka selama berpisah seolah ikut berkumpul. Perlahan tapi pasti, lembah tempat mereka bertemu itu mulai tergenang air. Air terus mengalir hingga membentuk sebuah danau yang luas dan indah. Danau inilah yang kemudian dinamakan Situ Patenggang. Nama Patenggang berasal dari kata pateangan-teangan yang berarti saling mencari, untuk mengenang perjalanan panjang mereka dalam mencari satu sama lain. Kisah cinta mereka tak berhenti sampai di situ. Di tengah danau yang baru terbentuk itu, terdapat sebuah daratan kecil yang berbentuk seperti hati. Pulau kecil ini kemudian dinamakan Pulau Asmara atau Sasaka. Konon, Kisantang dan Dewi Rengganis membangun sebuah istana kecil di pulau ini dan hidup bahagia selamanya, menikmati cinta mereka yang telah teruji oleh waktu dan perpisahan. Danau Situ Patenggang, Batu Cinta, dan Pulau Asmara menjadi simbol abadi dari kekuatan cinta sejati mereka. Hingga saat ini, legenda Situ Patenggang masih hidup di tengah masyarakat Sunda. Banyak mitos yang berkembang di sekitar danau ini. Salah satunya adalah kepercayaan bahwa pasangan yang datang ke Batu Cinta dan mengelilingi Pulau Asmara, maka cinta mereka akan abadi, seperti kisah Kisantang dan Dewi Rengganis.
banyak pasangan muda yang datang ke sini dengan harapan bisa mendapatkan berkah cinta abadi. Entah benar atau tidak, mitos ini menambah daya tarik magis. Dari situ Patenggang, kisah Kisantang dan Dewi Rengganis mengajarkan kita banyak hal tentang kesetiaan, keteguhan hati, dan kekuatan cinta yang mampu melampaui segala rintangan. Perpisahan yang panjang dan pencarian yang melelahkan tidak mampu memadamkan api cinta mereka. Justru, semua itu membuat cinta mereka semakin kuat dan abadi. Legenda ini bukan hanya sekadar dongeng pengantar tidur, tapi juga sebuah cerminan dari nilai-nilai luhur yang bisa kita petik pelajarannya. Nah, itulah tadi kisah lengkap di balik keindahan Danau Situ Patenggang. Sebuah cerita yang membuktikan bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya untuk kembali. Tak peduli seberapa jauh jarak memisahkan, atau seberapa lama waktu berlalu. Jadi, kalau nanti kalian berkesempatan mengunjungi Situ Patenggang di Ciwidey, ingatlah kisah cinta abadi Kisantang dan Dewi Rengganis ini. Rasakanlah atmosfer romantis dan magis yang menyelimuti danau ini. Terima kasih sudah menyimak cerita kita hari ini. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan inspirasi dari legenda Situ Patenggang. Apa pendapat kalian tentang kisah ini? Atau mungkin kalian punya versi cerita lain? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga semangat dan sebarkan cinta. Dadah!